Nah, kita akan belajar khusus tentang sistem limpatik gitu. Nah, sistem limpatik ini itu dia bertindak seperti sistem septik yang melindungi dan membuang kotoran. Jadi bagian dari sanitation department. Kita udah mempelajari kemarin ya di pengantar sistem-sistem yang ada di dalam tubuh. Sistem kebersihan itu ya ini salah satunya adalah sistem limpatik gitu. Nah, dia seperti sistem septik. Kenapa saya katakan septik? Ya karena sistem ini membersihkan dan melindungi dan membuang kotoran gitu. Nah, bayangkan misalnya di dalam rumah kita, nah itu tidak ada septic tank gitu. Kita buang kotoran, lalu kemana dia kalau nggak dialirkan ke septic tank gitu? Buang air besar gitu, kemana gitu. Nah, itu lama-lama rumah itu penuh dengan kotoran kalau tidak ada septic tank gitu. Jadi, si sistem limpatik ini, yaitu seperti septic tank gitu. Atau ya di tiap rumah kita itu ada tong sampah gitu kan, lalu nanti setelah tong sampah itu penuh gitu ya, kita akan buang sampah kita ke tong yang lebih besar di klaster kita. Itu disediakan ada beberapa titik untuk tempat sampah, ada sampah kering, ada sampah basah gitu kan. Nah, itu semacam bagian dari septic tank gitu. Nah, lalu nanti sampah-sampah yang ada di klaster itu akan diangkut oleh si tugas pembersihan melalui mobil truknya mereka gitu kan, lalu dibawa nanti ke pembuangan terakhir. Kalau yang saya tahu itu di Jakarta itu Bandar Gebang, saya nggak tahu kalau di Depok gitu ya, atau di Tangerang gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi dia melindungi dan membuang kotoran. Kenapa? Karena tubuh kita itu yang terdiri dari triliunan sel, itu seperti kita, dia makan, lalu dia juga pup. Nah, sel itu kan nggak bisa berjalan, sel itu tetap pada tempatnya gitu, nggak bisa kemana-mana gitu. Kayak tubuh kita lah, jantung itu kan terdiri dari ya mungkin puluhan ribu sel yang membentuk jantung gitu kan. Nah, jantung itu kan nggak berjalan ke otak, nggak berjalan ke usus cari makan, atau nggak ngerecokin lambung gitu kan. Dia tetap di situ pada pada tempatnya. Dan dia ya sel itu stagnan gitu kan di situ. Nah, yang dia dapat makanan lalu buang pup itu dari mana? Nah, di dalam tubuh kita itu ada namanya interstitial fluids atau ya cairan interstitial, di mana cairan interstitial itu ada dua gitu, cairan darah dan cairan limpatik. Nah, cairan darah itu sekitar 25% di dalam tubuh kita ini, cairan darah gitu. Lalu sisanya apa? Sisanya ya sewer fluids, yaitu cairan limpatik, cairan pembersih gitu. Cairan pembersih untuk membersihkan segala detox-detox, segala kotoran-kotoran toksik-toksik yang ada di dalam tubuh kita. Lalu membersihkan parasit-parasit, membersihkan teroris, membersihkan dari sel mati gitu. Itu yang ada di dalam interstitial fluid itu yang 75%-nya, yaitu cairan limpatik. Jadi dia tugasnya itu melindungi. Dan kalau kita lihat ya, cairan limpatik itu yang warna hijau. Nah, ini itu ada di seluruh tubuh gitu, di seluruh tubuh kita. Kalau kita balik di slide yang pertama tadi, nah lihat dari kepala sampai ke kaki di seluruh organ tubuh itu ada gitu, kecuali nanti di beberapa tempat dia nggak ada, misalnya di dalam tulang dia nggak ada gitu. Lalu di lapisan epidermis, lapisan kulit terluar, ya itu nggak ada ya, karena ya epidermis ya udah tinggal di scrub ya, selesai, kotoran-kotoran itu hilang, parasit-parasit itu kabur gitu. Lalu dia nggak ada di sistem syaraf gitu. Jadi tapi di si bagian-bagian lain itu ada di seluruh tubuh. Dan bagi saya ini adalah proteksi Tuhan ya, proteksi Tuhan kepada kita, hikmatnya Tuhan memberikan sistem limpatik ini yang tidak diperkenalkan kepada masyarakat, yang tidak diperkenalkan kepada dunia gitu, bahwa inilah yang membuat sistem tubuh kita itu survive gitu, karena ada sistem limpatik ini gitu. Dan 75% itu cairannya itu ada di dalam tubuh kita gitu. Itu bersifat transparan. Misalnya kalau kita seperti air, kalau kita ada jerawat gitu ya kan, nah itu kan keluar tuh seperti air dulu gitu, air gitu, lalu nanti baru kayak darah, baru nanti ada lemaknya gitu kan, darah putih gitu kan. Itu kan nanti ada kayak cairan muncul gitu, cairan yang transparan, itu cairan limpatik gitu. Nah, jadi ini adalah bentuk proteksi Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan yang Tuhan berikan kepada tubuh kita,
Sehingga ya ketika kita mengetahui ada sistem limpatik ini membuat kita tidak perlu khawatir terhadap apapun yang masuk di dalam tubuh kita gitu. Karena cairan ini akan menghancurkan itu yang kita sebut virus lah, apalagi di masa pandemik ya, virus corona. Dari alfabet A mungkin sampai alfabet Z gitu, kita ketakutan gitu, dia terus bermutasi gitu. Tetapi ketika kita tahu ada sistem limpatik ini, semua ada, entah nanti virusnya nongol di mana, di dada kita, di organ kelamin kita, di mulut kita, di pencernaan kita, ya kita nggak usah khawatir gitu. Kenapa? Karena ada cairan limpatik ini, dia akan membuang yang namanya virus, parasit, mikroorganisme, mikroba, jamur. Itu semua adalah teroris bagi tubuh, bagi sel. Dan sistem limpatik ini akan menyelesaikan permasalahan itu karena memang tugasnya seperti itu gitu. Dan ini yang membuat kita wow sama Tuhan kita gitu, amazed gitu. Ternyata Tuhan kita itu begitu luar biasa memproteksi tubuh kita gitu, melindungi tubuh kita gitu. Nah, ini adalah sistem limpatik. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan sistem limpatik ini ya. Nah, tadi yang pertama dia bertindak sebagai sistem septik yang melindungi dan membuang kotoran. Yang kedua, dia memberhentikan serangan teroris terhadap tisu dari organ. Nah, terhadap tisu atau terhadap sel gitu kan, atau terhadap organ gitu. Dia memberhentikan serangan teroris gitu. Teroris itu dalam bentuk apa? Yaitu yang saya sebutkan tadi. Virus, mikroba, mikroorganisme, bakteri negatif, jamur, baru cacing yang di dalam usus kita atau di dalam pencernaan kita itu semua akan diberhentikan serangannya gitu. Nah, si teroris ini akan dimatikan oleh si sistem limpatik ini tadi gitu. Sistem limpatik ini akan melumatkan dia, akan menghancurkan dia lalu dibuang gitu. Ini si sistem limpatik gitu. Jadi ketika kita tahu tugas sistem limpatik ini, nah kita hidup dengan tenang gitu. Kita hidup tanpa ketakutan gitu karena dia bertugas melindungi kita. Nah, sekarang kita lihat sistem limpatik ini terdiri dari apa saja? Dia terdiri dari cairan. Nah, ini cairan. Nah, lalu di dalam cairan di dalam sistem limpatik terdiri dari pembuluh. Nah, ini kita lihat ya, kayak kabel-kabel yang hijau ini itu seperti kabel ya. Nah, ini namanya pembuluh gitu. Pembuluh yang mengantarkan cairan ke seluruh tubuh, yang mengalirkan cairan. Jadi si pembuluh ini seperti transporter, alat yang mengisi yang terdiri dari cairan yang mengalirkan ke seluruh tubuh. Nah, ini si cairan. Lalu si pembuluh, lalu ada nodul. Nodul itu kayak tangki-tangki gitu ya, kayak tangki gitu. Itu yang kecil yang bulat-bulat nih banyak, itu nodul. Nah, ini biasanya banyak di area ketiak kita. Nanti kalau peserta iseng gitu ya, mungkin nanti coba ini diraba gitu, itu seperti ada urat gitu ya, ada urat, ada yang menonjol-nonjol kecil gitu ya. Nah, seperti kacang hijau gitu. Nah, itu adalah nodul limpatik gitu. Nah, ini banyak. Baru di area selangkangan kita, di pangkal paha kita itu banyak gitu. Lalu di sekitaran payudara kita, dada kita itu banyak gitu. Makanya ya kita perlu kayak melancarkan seperti ini, mukul-mukul ini itu karena di sini banyak gitu di area ketiak kita. Makanya ketiak kita ini selalu basah ya kalau kita beraktivitas gitu. Dia itu berarti kalau sistem nodul itu lagi aktif gitu. Baru organnya apa? Organ limpa gitu kan. Organ limpa, lalu ada kelenjar. Nah, kelenjarnya apa? Kelenjar timus. Kita sudah belajar kemarin di bagian modul sebelumnya tentang pencernaan gitu ya, bahwa tentang kelenjar, ada kelenjar timus dan itu bagian dari sistem limpatik di mana kelenjar ini kan mendewasakan T-sel. Mendewasakan T-sel supaya nanti menjadi limfosit atau sel darah putih yang berguna untuk sistem imun gitu kan. Jadi ini adalah bagian dari sistem limpatik kelenjar timus gitu kan. Kelenjar timus itu bagian dari sistem limpatik. Jadi di sistem limpatik itu ada cairan iya, ada pembuluh iya, ada nodul iya, ada organ, ada kelenjar gitu. Ini adalah komposisi
dari yang mendukung sistem limpatik tadi gitu. Nanti ada lagi sistem yang lain gitu, sistem pembuangan lain. Tapi di dalam sistem limpatik ini, nah ini yang terkait gitu ya, di dalam hal sistem limpatik. Dan limpa itu organ, ada di bawah lambung gitu ya, di antara dekat pankreas gitu, limpa itu. Lalu kelenjar timus, gitu udah tahu ya kelenjar timus itu ada di mana, kayak di rongga dada gini ya, yang kemarin itu transparan. Nah itu kelenjar timus. Nah di situ dia banyak sekali nodul-nodul juga, banyak sekali pembuluh limpatik juga, dan itu nggak boleh diangkat gitu. Dan ya nggak ada ya, seperti yang saya pernah katakan di beberapa kelas, mengangkat organ, menghancurkan organ, mengoperasi organ lalu membuangnya itu memperberat sistem lain gitu. Harusnya nggak boleh, karena kalau kita tahu bagaimana menyehatkan organ yang hiperaktif seperti tiroid mungkin, nah kita akan tahu bahwa nggak perlu dibuang tiroidnya saking hipernya gitu, nggak perlu. Atau ya tonsil gitu ya, di sini juga banyak itu, banyak sekali nodul atau pembuluh limpatik. Tonsilnya meradang, nggak boleh dibuang karena nanti akan memperberat ya. Tinggal bagaimana meregenerasi sel-sel yang ada pada organ itu tadi, pada tonsil atau pada si tiroid tadi. Nah ini ya yang perlu kita pelajari dari sistem limpatik ini. Jadi kalau kita mengetahui sistem ini dan bagaimana dia beroperasi, bagaimana fungsinya gitu kan, seperti apa gitu. Nah, ini membuat kita jauh dari ketakutan gitu, jauh dari kekhawatiran terhadap berita-berita yang ada di luar sana tentang virus ini bermutasi jadi ini jadi itu gitu ya. Lebih ganas, lebih ini, enggak perlu, karena ada sistem limpatik ini gitu, dan itu ada di seluruh tubuh gitu, di seluruh tubuh gitu untuk membersihkan. Tetapi kita harus ingat bahwa sistem ini pun bisa kolaps, sistem ini bisa down kalau habit kita itu sangat toksik gitu ya, dalam cara makan gitu, yang kita sudah tahu apa-apa yang menjadi musuhnya sel lalu itu terus kita masukin gitu kan. Nah itu bisa jadi down sistem ini gitu. Tapi bagaimana kalau uh, kita memperkuat sistem ini, maka sistem lain pun akan kuat gitu. Nah jadi di dalam sistem limpatik yang bersih gitu ya, yang tidak banyak kotoran yang menumpuk dan menyumbat di situ, maka organ-organ lain pun akan sehat, akan bersih gitu. Jadi organ lain itu ya kalau mau dibilang itu berpengaruh atau bergantung kepada kekuatan dan kesehatan sistem limpatik ini. Jadi kalau sistem limpatik ini down, maka efeknya pada organ-organ lain gitu. Ya misal kalau septic tank kita mampet, bagaimana? Lalu sampah-sampah di klaster kita udah penuh gitu ya, sampai udah di pinggir-pinggirnya lagi, lalu petugas kebersihan tidak mengangkut, tidak ada mobil truk yang datang untuk mengampung sampah kita dan mengangkutnya, dibiarkan di situ. Nah, kenapa? Karena ternyata dapat kabar, dapat info pembuangan terakhir misalnya Bandar Gebang itu sudah full, sudah mentok, tidak lagi bisa memuat sampah masyarakat gitu. Jadi petugasnya sudah keletihan gitu, petugasnya sudah kewalahan. Itu kalau kita nanti ngambil sampah di kompleks-kompleks, di klaster-klaster, sampahnya mau dikemanain, sedangkan Bandar Gebang ini sudah full. Sampah yang ada di situ nggak pernah dikelola, hanya ditumpukin di situ, ditumpukin gitu, nggak pernah dikelola, nggak pernah diberdayakan, nggak pernah di recycle gitu ya. Nah akhirnya apa? Kolaps, cluster kolaps, kota kolaps gitu. Nah jadi seperti itu gitu. Jadi lama-lama ya orang gampang penyakitan ya, karena perpindahan bakteri, kuman, lalat yang kotor-kotor itu gampang tersebar melalui udara, melalui apa gitu, muncul di mana-mana. Waduh, kebayanglah itu daerah gitu ya, ya kotor sekali gitu. Bilang misalnya daerah ini, wih kotor, apa bau gitu, aromanya bau karena sampah di rumahnya nggak pernah dibersihkan, nggak pernah diselesaikan, sampah di klasternya nggak pernah diselesaikan, sampah di ininya nggak pernah diselesaikan. Kenapa? Karena pembuangan terakhirnya lagi bermasalah, sudah nggak tertolong lagi gitu, udah terlalu full gitu, orang-orangnya sudah kebingungan
lingkungan. Nah, kebayang kan seperti apa itu kota gitu kan? Seperti kalau lebih besarnya seperti apa itu negara gitu. Nah, seperti itulah tubuh kita gitu. Nah, sistem limpatik ini itu menjaga sistem-sistem lain itu tetap eksis, tetap survive gitu, tetap function gitu kan, menjalankan fungsinya gitu. Baru ya bagaimana caranya supaya organ lain, sistem lain itu tetap sehat, ya kita harus menyehatkan sistem limpatik kita ini supaya dia tetap bertugas dengan sebagaimana mestinya